Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua viewers, subscribers. Alhamdulillah untuk Santo Mantri ODGJ channel sudah mencapai 4.700 lebih subscribers. Kita doakan untuk Kak Lesti ya, karena sedang dikasih cobaan Allah berupa sakit karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan lekas pulih. Hari ini Santo Mantri ODGJ buka lapak gratis loh, yaitu tensi gratis kepada semua pembeli maupun penjual nasi goreng di tepi area Joyokusumo di Pati, agar mengetahui tensinya rendah atau tinggi. Karena menu di nasi goreng gila ini luar biasa banyak sekali. Ada rempela, hati, ayam, dan menunya luar biasa, porsinya besar. Sehingga untuk mengendalikan atau mencegah hipertensi, kita cek tensinya gratis ya kepada semua pembeli maupun yang jual. Santo Mantri ODGJ channel belajar bermanfaat, berbuat baik kepada sesama. Di antaranya cek tensi gratis, tidak hanya pada orang dengan gangguan kejiwaan, tetapi kepada semua orang, baik itu penjual, sang pejuang nafkah, orang yang di jalanan, maupun orang-orang di sekitar, baik itu yang berada di rumah, keluarga, lanjut usia, disabilitas, tunanetra, tunarungu wicara, semua, maupun yang baik yang normal maupun yang mengalami kecacatan. Itulah karena menolong sesama hidup adalah kunci utama kesuksesan dunia dan akhirat. Setelah menolong dan melakukan cek pemeriksaan tensi gratis kepada semua pembeli maupun penjual nasi goreng yang berada di area Joyokusumo, ternyata bosnya yang jualan nasi goreng gila ini sakit kepala, saudara-saudari Santo Mantri ODGJ. Sakit kepala, pusing, dan juga pegel-pegel terutama pada lengan bagian kanan, kemudian untuk kaki kiri. Baiklah, share ilmu ya, berbagi ilmu dengan Santo Mantri ODGJ. Demikian teknik menolong orang yang sedang sakit kepala. Caranya dipijat di bagian leher belakang. Apabila orang ini tensinya cenderung rendah, biasanya tidak ada ketegangan di otot-otot bagian di leher belakang. Tetapi jika kaku, kenceng, dan sering pusing, itu tensinya tinggi. Kalau tensinya rendah, biasanya pusing disertai dengan berkunang-kunang, terutama jika mau berdiri. Kalau emasnya ini pusing kalau tidak punya duit kali ya. Menurut keterangan atau keluhan dari Mas Bos nasi goreng
gila di area Jayakusumo ini sering pusing. Kadang rambut yang panjang ini ditarik-tarik hingga bunyi cetut-cetut. Padahal itu tidak boleh ya. Yang bagusnya hanya cukup dipijat-pijat tipis-tipis di area kulit kepala. Tidak boleh dijambak. Karena kalau dijambak kecuali brodol itu juga membahayakan untuk saraf. Sehingga cukup dipijat, ditarik pelan. Kemudian teknik yang ketiga, kecuali ditensi kemudian dipijat kepalanya dan leher, adalah di bagian pundak. Kenapa di bagian pundak ini sering capek? Karena biasanya pada laki-laki aktivitasnya lebih banyak. Beliau mencari nafkah hingga dari sore ke malam, kadang sampai tengah malam. Agar tidak masuk angin, yang dipijat di bagian pundak, kemudian turun ke tulang belakang, lanjut sampai ke entong-entong atau di bagian tulang belikat. Diambil pelan-pelan, 1, 2, 3. Kemudian dipijat di bagian bahu atau pundak, ditekan pelan-pelan. Ternyata yang bagian tebal dan kenceng otot di bagian kanan. Alhasil kepalanya ini sering pusing di bagian kanan atau migrain sebelah kanan. Kenapa ya Pak Mantri kalau orang sakit kepala itu? Ya salah satunya disebabkan karena tensi. Bisa tensi rendah atau tensi tinggi, atau karena kencang-kencang di bagian pundak, bahu, atau di leher. Dengan adanya kekakuan atau kekencengan, ya terlalu kencang di bagian otot-otot dan saraf di leher maupun di pundak, otomatis aliran darahnya juga mengalami penurunan. Aliran darahnya mengalami penurunan karena di sana kayak kaku seperti itu. Sehingga kalau adanya kekakuan pada saraf maupun pada pembuluh darah dan juga pada otot, dengan oksigen dan juga darah yang ke otak berkurang, otomatis akan berdampak pada pusing. Asal jangan pusing 7 keliling. Nah, kalau ini teknik ngecrek ya, kayak Pak Polisi ngecrek orang. Yang dipijat kalau masuk angin di entong-entong atau tulang belikat. Coba lihat, diuyak-uyak di bagian situ pasti enak ya, dengan ditarik tangannya ke belakang kayak Pak Polisi Purnomo Belajar Baik ngecrek orang yang bersalah. Tapi kalau ini bukan ngecrek ya, tapi hanya teknik untuk memijat. Ternyata setelah dipijat, bagian kanan di tulang belakat ini lebih tebal dan kenjrut-kenjrut dibandingkan yang kiri. Kalau kiri itu kenyal, lebih lunak. Kalau yang kanan ini ternyata Sobat Santo Mantri ODGJ lebih berat dan mengerang kesakitan. Berarti apa kesimpulannya? Tangan kanan lebih dominan untuk bekerja berat, goreng nasi goreng sehingga capek. Kemudian tekniknya digedok-gedok ya. Ini biar melunakkan lemak-lemak atau melunakkan otot-otot yang tegang. Teknik berikutnya tapuk temen, cerek gini biar rileks. Sini. Wow, bos nasi goreng gila di Jayakusumo ya, nasi goreng pink Jayakusumo ternyata mau diapain ini? Ini adalah teknik peregangan dan penarikan pada tulang belakang
untuk mengurangi kekakuan pada tulang belakang, pinggul, pinggang agar lentur. Karena Mas ini sering memasak, capek ya pastinya, berdiri terus, pinggangnya juga keju-keju, sehingga perlu dilenturkan. Tarik, kemudian tarik lagi. Yang jelas ini bukan adegan dalam tanda kutip KDRT ya, tapi ini adalah terapi dalam rangka mengurangi sakit-sakit. Dan semua ini perlu kita ketahui, viewer, subscriber, semuanya ini gratis. Semua gratis. Siapapun yang capek pijat, bilang sama Santo Mantri ODGJ, akan dilayani pijat terapi gratis untuk mengurangi capek-capek. Caranya untuk kaki ya ditekuk, kemudian ditempelkan ke bokong agar otot di paha depan ketarik. Kemudian dipencet-pencet di bagian otot yang di ental-ental atau di betis. Biasanya pusat nyeri akan terasa ketika di kaki yang mana dominan capek. Ternyata Masnya mengeluh di bagian kaki kiri. Ditekuk lagi, kemudian disilang, digebuk-gebuk ya, atau ditok-tok di bagian paha sisi luar. Selanjutnya seperti ini juga, digeduk-geduk untuk mengurangi rasa sakit pinggang dan capek-capek di ental-ental atau di betis. Selanjutnya terapi pijat bagian pinggang, seperti pijat biasa ya pada waktu kecil. Dan semua terapi ini pijatnya gratis. Santo Mantri ODGJ tidak pernah menarif biaya maupun meminta imbalan dari jasa, tapi dilakukan cuma-cuma dan gratis untuk menolong siapapun yang capek-capek. Semoga tutorial pijat kesehatan berbagi ini bisa bermanfaat bagi yang capek-capek maupun masuk angin. Langkah yang terakhir adalah stretching atau penarikan pada otot kaki. Ini kaki kiri ya, modelnya seperti ini. Kakinya ditaruh di pundak atau di bahu mantri, kemudian diogel-ogel. Yang kiri juga biar seimbang. Jadi kalau mijat itu tidak boleh salah satu bagian tubuh saja, tapi ada dua-duanya biar tidak cemburu. Karena gerakan harus seimbang. Kalau dipijatnya hanya satu saja yang mengalami keluhan, otomatis yang satu jempe atau mengalami gangguan atau deglik.
Setelah dilakukan pijat, untuk pasien harus tidur.